Karena itu nggak usah kamu masuk ke medsos kecuali untuk mengambil manfaat atau memberikan manfaat. Setelah itu nggak usah dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, para pemirsa dan pendengar sekalian, semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, diridhoi, diberikan kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, ketentraman, kesenangan, keturunan yang sholih, sholihah, dzurriatan thayyibah, rezeki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah, hidup yang istiqomah dalam beribadah, dan meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya, fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Pada kesempatan malam hari yang penuh berkah, malam Jumat ini kita akan membahas tentang statement Ketua Rabithah Alawiyah, beliau Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf, yang menyatakan bahwa tidak perlu menanggapi riak-riak atau orang-orang bodoh yang memberi masukan, memberi mauidhah, mengkritisi beliau dan seluruh anggota Rabithah Alawiyah. Beliau mempunyai persepsi yang untuk saat ini itu tidak cocok, alias melindungi diri dengan menutup informasi dari luar masuk ke dalam lini atau lingkup mereka. Ini yang namanya eksklusif namanya. Tidak mau menerima masukan dari orang lain di luar golongannya. Bahkan baru-baru ini beliau menganggap kami ini jangkrik yang tidak perlu direken karena apa sih itu, paling orang kepingin tenar ya, atau mencari uang. Tidak, saya bukan mencari uang, saya tidak mencari popularitas, ingin terkenal atau dikenal, tidak, namun murni li'i'la'i kalimatillah, amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Karena sudah saatnya orang seperti jangkrik saya ini untuk ngerik, berbunyi walaupun tidak nyaring didengar, tidak ada afiliasi dengan partai politik manapun, tidak ada hubungan dengan capres-cawapres manapun, siapapun. Kami murni karena memang sudah lama kami ini berkecimpung ke dalam dunia sosial keagamaan sekaligus dakwah yang membumi ala Indonesia, yang tidak membeda-bedakan kasta. Karena sudah berjalan lama, waktu yang sangat lama, agama ini diacak-acak. Agama ini dijadikan sebagai bancaan, rebutan, keuntungan oleh kelompok tertentu. Sehingga kami harus meluruskan. Resikonya adalah dicap dengan cap yang tidak baik. Ya, mungkin dituduh Wahabi, pembenci Habib, ya, terus kurang sopan, kurang dugo, ya, dilaknat, tidak dikasih syafaat Rasul, didoakan masuk neraka, dan lain sebagainya. Ya, ini namanya resiko. Yang penting bismillah, kami ini murni untuk meluruskan semuanya, tidak hanya Rabithah Alawiyah, tidak hanya NU Muhammadiyah, LDI Persis, Al-Irsyad, Ijabi, semuanya, seluruh umat Islam Indonesia dan umumnya seluruh masyarakat Indonesia, rakyat kita semua. Karena jika ini tidak ada yang cawe-cawe,
turun gunung seperti ini, maka agama ini akan lenyap. Hanya tinggal cerita, hanya tinggal dogma, akal-akalan saja, karangan bebas oleh kelompok tertentu saja. Sebab itu saya sampaikan kepada yang terhormat, saya masih santun, Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir Assegaf, untuk menerima masukan baik, nasihat hasanah, mauidhah hasanah dari siapapun, dan saya juga siap untuk dinasihati. Karena apa? Allah sudah jelas menyampaikan dalam surat Al-Furqan ayat 63 kan, yang disampaikan oleh beliau Kang Mas Taufik. Bunyinya adalah wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih dan penyayang itu adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh ketawadhuan, penuh penghargaan dengan sesamanya, tidak sombong, tidak angkuh, tidak merasa paling superior sendiri, paling benar sendiri, paling surgawi sendiri, paling dzurriyyah Nabi sendiri, tidak. Dan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika diomongi oleh orang-orang yang tidak paham, ya, itu mereka mengatakan sudahlah, nggak usah diperpanjang, ya, semua ada manfaatnya masing-masing, dengan bijaksana. Inilah yang saya minta Ketua Robito Alawiyah untuk bijaksana, menerangkan kepada masyarakat, kepada umat. Toh nanti seandainya masalah ini terpolarisasi menjadi dua kubu, pro dan kontra, ya nggak apa-apa. Biarlah nanti Robito Alawiyah itu menjadi sebuah jam'iyah torekoh Ba'alawi, dan tidak boleh memaksakan ajarannya kepada masyarakat umum. Haunan itu artinya adalah tawadhu, sangat sopan, penuh adab dan sopan santun, akhlakul karimah yang didahulukan. Itulah ciri-ciri hamba Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia berjalan di muka bumi ini dengan penuh ketawadhuan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jangan ayat ini dihantamkan kepada kami. Kami ini dianggap bodoh, jangkrik. Nah, cara bahasa Surabaya itu jangkrik itu adalah penghinaan. Jangkrik, misalnya ngerik tok. Nah, setelah coro, kroco, curut, anjing, babi, lalu sekarang ini tambah satu lagi, jangkrik. Ya inilah, ya, yang akan dinilai oleh juri. Siapa jurinya? Siapa? Seluruh rakyat Indonesia. Mana yang benar-benar seorang pejuang dan mana yang bukan pejuang alias pecundang. Boleh untuk memagari, ya, murid santrinya untuk percaya diri, tapi ya harus bijaksana. Maksud saya seimbang. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Kalau abu-abu syubhat ya katakan syubhat. Kalau status quo ya status quo, ya status quo. Katakan dan nyatakan itu, ya jangan ditutup-tutupi. Saya selalu membawa referensi kitab atau data supaya saya ini tidak dianggap apa yang saya sampaikan ini karangan belaka, keluar dari
diri saya sendiri, pendapat saya, tidak. Jadi saya sangat berhati-hati pula untuk menyampaikan ini, karena selama ini tidak ada yang berani menyampaikan seperti ini. Mungkin banyak orang yang bertanya, ya siapa berani-berani dia? Bukan masalah berani dan tidak berani, ini masalah kebenaran. Jika tidak ada yang berani seperti ini, nantinya Islam ini akan jadi bulan-bulanan kelompok tertentu, bancaan, dan bisa diakuisisi, dikangkangi milik kasta tertentu. Padahal tidak seperti itu. Islam itu adalah agama untuk semua, rahmatan lil alamin, yang jelas Rasulullah sampaikan itu. Tidak boleh dijadikan sebagai kendaraan ya untuk menghantarkan kepentingan golongan, organisasi, pribadi masing-masing. Tidak boleh merendahkan satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain. Jangan membelokkan masalah ini ke arah fitnah, pembenci habaib, tidak percaya Habib, tidak percaya dzurriyyah Nabi dan lain sebagainya. Tidak, jangan seperti itu. Kembali ke ayat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kembali ke ayat itu, jangan dihantamkan ayat itu untuk kami, kepada kami. Jangan sampai ini kami dituduh sebagai pembenci, apalagi orang bodoh. Saya ini jahilun, orang bodoh, seperti jangkrik, ya, seperti kerucu, nggak usah direken. Apakah begitu kerasnya hati panjenengan semua? Seperti yang sudah sering saya sampaikan dalam kitab Maraqil Ubudiyah karya Imam An-Nawawi Al-Bantani, ya. Definisi dari takabur itu adalah nadhrul abdi ila nafsihi bi'ainil izzi wal isti'adhami wa ila ghairihi bi'ainil ihtiqari wal dhulli. Artinya jenengan pasti semua tahu, tidak perlu saya terjemah ke dalam bahasa Indonesia, karena sudah sering saya sampaikan makalah ini. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, tidak hanya khusus untuk Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf saja, begitu juga cetakan Rabithah Alawiyah, Habib-habib yang pirang, ya, kalau ngomong itu meledak-ledak, ya, sambil mengatakan, menyalahkan kiai, ustadz-ustadz lokal, menganggap diri saya ahlul bait Nabi, saya dzurriyyah cucu Nabi, mengunggulkan kastanya sendiri dan menjatuhkan orang lain. Didikan itulah yang saya kritisi. Rubahlah, kalau kita mau islah, rubahlah doktrin itu. Toh kalau itu jenengan yakini secara pribadi atau organisasi, silahkan, itu hak panjenengan. Negara menjamin hak setiap warga negara untuk memilih pilihannya sendiri, meyakini apa yang ia yakini. Namun jangan menyerang orang lain. Itu namanya tidak toleransi. Jangan mengatakan kepada orang lain di luar Rabithah Alawiyah, kalau mau tabayun, kantornya Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah itu jelas, datang ke sana saja. Ini namanya menyerang lawan yang tidak sepaham dengan senjata toleransi. Ini namanya tabayun, rasa persekusi. Sama dengan begini, aslim taslam, menyerahlah kamu, maka kamu akan selamat. Sama seperti ini, seperti kata-kata ini. Kalau dzurriyyah Wali Songo ingin diakui menjadi dzurriyyah Nabi, ya harus datang
ke Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah, nanti biar disahkan oleh MARA, Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah. Nah, ini namanya apa ya? Senjata toleransi untuk memukul lawan, diskusi. Nah, ini dalam istilah politik as-siyasiyah itu bisa dibaca, ya, dibaca oleh orang yang mengerti bahasa, tata bahasa. Oh, berarti ini ingin menundukkan orang lain. Intinya begitu, supaya orang di luar organisasi mereka itu dianggap sebagai orang yang harus tunduk. Aslim taslam, menyerahlah kamu, maka kamu akan selamat. Intinya seperti itu. Lah, kalau saya misalkan bawa kitab satu truk, saya bawa ke Rabithah Alawiyah, terus sampai di sana tidak diterima karena saya dianggap sebagai jangkrik kroco-coro-curut. Lah, untuk apa? Untuk apa? Sekarang ada media, YouTube. Ngaji sekarang tidak harus ketemu langsung, bisa online. Dan ilmunya juga sudah dianggap mutasil. Kuliah online, ngaji online, transaksi online, jual beli online. Semua sudah maju sekarang. Jadi YouTube pun ini bisa menjadi wadah, seperti sebuah majelis taklim. Ya, semua orang bisa mengambil manfaat ilmu dari forum ini. Jadi cukup dengan cara ini saya menyampaikan informasi, diterima atau tidaknya oleh Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah itu urusan panjenengan. Semua warga Rabithah Alawiyah. Tetap saya tidak akan bosan-bosan untuk menyampaikan peringatan, ya, agar panjenengan semua luluh hatinya, merubah doktrin dogmanya, ya, menata akhlak tindakan dan ucapannya, tidak menghinakan satu sama lainnya, memperbaiki diri. Ayo membangun bangsa ini bersama-sama. Jangan ada celah yang dibuat untuk memecah belah. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda boleh, yang tidak boleh itu adalah tercerai-berai, saling bermusuhan. Berbeda-beda boleh, karena memang semuanya tidak ada yang sama. Sudah ciptaan Allah seperti itu. Jadi mari bersama-sama. Saya tidak memusuhi, sekali lagi tidak memusuhi, nggak ada kata permusuhan, karena al-muslim akhul muslim. Cuma meluruskan, jika ada yang salah ya diingatkan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama untuk sadar diri, supaya umat Islam Indonesia ini tidak mundur dalam peradabannya. Memahami agama itu dengan pemahaman yang moderat. Jangan klasik, ya. Jangan diarahkan ke hal yang mementingkan diri sendiri atau organisasi, supaya generasi kita yang akan datang nanti itu tambah kuat imannya, kuat ekonominya, kuat ilmunya. Tidak seperti ini di abad ini dan abad yang lalu, abad 20 dan menjelang berjalan 21 ini, umat Islam kita ini mundur dalam peradaban, khususnya yang ada di Indonesia, sehingga dijejali dengan informasi yang banyak tidak masuk akal, kalah bersaing dengan dunia nyata, sehingga umat Islam banyak yang kere, tertinggal, tidak mampu menguasai ilmu dan teknologi. Begitu juga
tidak mampu bersaing dalam hal duniawi. Orang paling kaya di Indonesia ini 10 orang pertama, hanya satu nomor 6 Khairul Tanjung saja yang muslim, lainnya itu non muslim. Kenapa bisa seperti itu? Ini yang harus kita pikirkan, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Kenapa mayoritas orang kaya di Indonesia adalah non muslim? Ini kan PR kita semua. Mereka orang-orang saudara kita dari keturunan Tionghoa itu, mereka benar-benar gigih berjuang untuk makmur. Benar-benar mereka itu sungguh-sungguh manjada wajada, sopo sing temen mesti nemu, sehingga mereka menguasai semua lini ekonomi di Indonesia ini. Perumahan-perumahan elit, tempat-tempat perdagangan, pertokoan, semua dikuasai oleh mereka. Umat Islam hanya jadi penontonnya saja. Inilah yang mengakibatkan lemah dan mundurnya generasi Islam yang akan datang. Karena Allah lebih menyukai mukmin yang kuat daripada mukmin yang dhaif. Baik kuat secara akidah, keyakinan, kuat secara keilmuan, ataupun kuat secara harta dunia. Dengan harta semua bisa terlaksana. Dengan uang semuanya bisa berjalan. Berjuang tanpa uang tidak akan bisa berjalan. Oleh sebab itu, anggaplah apa yang saya sampaikan ini sebagai obat atau jamu. Walaupun rasanya pahit, insya Allah bila diminum oleh panjenengan semua anggota Rabithah Alawiyah, khususnya Habib-habib muda ini, Habib-habib muda ini, remaja, ya, dewasa, yang belum sampai tua, itu khususnya itu, saya sampaikan kepada mereka, jaga omongan kalian, jaga lisan kalian, jangan jadi kolonial baru menggantikan Belanda yang lalu, menggantikan peran Belanda yang 77 tahun menjelang 78 tahun meninggalkan bumi kita Indonesia Raya ini. Jangan kalian gantikan mereka, tugas mereka untuk menindas bangsa Indonesia. Saya melihat adik Bahar bin Sumed juga ketika diingatkan tentang pribumi dan non pribumi, dia meludah, tuh, kok nggak terima itu bagaimana? Yang mengatakan bahwa tenaga kerja Yaman dibawa oleh Londo ke Indonesia ini, itu ya kakek nenek moyang jenengan semua. Tujuannya bukan untuk mencetak kiai dan ulama, tapi mencari penghidupan atau nafkah, mencari duit, mencari harta. Toh ada yang berjuang menjadi pengasuh pondok pesantren, majelis taklim, lembaga-lembaga pendidikan itu hanya tidak ada 10%-nya. Karena memang tujuan utama tenaga kerja Yaman datang ke Nusantara ini adalah untuk mencari nafkah, bukan berdakwah. Toh kalau ada yang berdakwah itu bukan berdakwah yang ditujukan kepada penduduk Nusantara yang sudah muslim sebelumnya pada era Wali Songo, tapi berdakwah untuk kalangan tenaga kerja Yaman sendiri, baik yang Ba'alawi ataupun yang non-Ba'alawi. Milikilah kitab Al-Istizadah 3 juz itu. Insya Allah saya mempunyai niat untuk bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Semuanya bisa baca nanti, insya Allah seperti itu. Biar tahu semua. Sekarang tidak ada yang harus ditutup-tutupi. Jadi Dik Habib Bahar Sumed ya jangan marah jika dikatakan panjenengan itu ngaku Ye atau Sayyid Habib Syarif, minta diagungkan sebagai Raden.
Saya yang sebagai Kanjeng Raden Tumenggung aja nggak mau saya. Karena apa? Ketika ada orang yang mengganggu saya larang, jangan, sama-sama. Kalau tak anggap itu lebih muda dari saya harus menyayangi beliau. Kalau santri saya mencium tangan saya akan mengimbanginya. Karena mendidik untuk berakhlakul karimah. Tapi jangan berlebihan. Tapi kalau ada orang yang lebih tua dari saya mencium tangan saya nggak boleh, jangan. Jangan, nggak boleh. Saya yang harus menghormati panjenengan. Tradisi keraton itu sudah berubah sekarang itu. Kok ini malah justru tradisi para habib dipertahankan? Itu bagaimana? Nah, kalau masalah sufi-sufian ya monggo, itu khusus untuk internal golongan panjenengan sendiri. Jangan diumumkan. Bahaya. Indonesia nggak bisa maju. Tertinggal jauh peradabannya dari negara-negara lain. Ini ya sudah kelihatan, ya sudah kelihatan. Faktanya, buktinya sudah kelihatan bahwa kita ini tertinggal jauh. Umat Islam Indonesia yang mayoritas serasa minoritas. Ibarat gagah itu seperti wayang, hanya kulitnya saja, tidak punya tulang. Wayang kulit, nggak punya tulang. Oleh sebab itu, saya ulangi sekali lagi kepada yang terhormat Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir Assegaf selaku Ketua Robito Alawiyah untuk mau mendengar suara kami yang jangkrik ini. Dengarkanlah suara jangkrik, pasti akan merdu untuk menghibur panjenengan semua. Ya, untuk bahan pertimbangan dan perbandingan bahwa ternyata wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang berilmu itu masih ada yang lebih tinggi lagi ilmunya. Di atas langit masih ada langit lagi. Ternyata selama ini panjenengan semua bagai katak dalam tempurung. Merasa paling superior, superpower. Demikian nasihat ini, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya, khususnya untuk pribadi saya sendiri dan keluarga saya. Semoga bisa difahami dan dimengerti dan dimaafkan jika ada yang kurang berkenan di hati. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.